Tanah air kita tinggal haruslah dijaga dan dirawat. Bumi tempat kita tinggal tak ada duanya, satu-satunya. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Apapun yang kita tanam pasti kita petik suatu hari. Apapun yang kita buang, apalagi plastik, kan kembali. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Tanah air kita tinggal haruslah dijaga dan dirawat. Bumi tempat kita tinggal tak ada duanya, satu-satunya. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Apapun yang kita tanam pasti kita petik suatu hari. Apapun yang kita buang, apalagi plastik, kan kembali. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Na 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 yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Bapak Haji Dr. Andes Haji Akhil Budi Rahmanto, kemudian dari Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Yogyakarta dan PDA hadir nih, Majelis Lingkungan Hidup Bu Asih, Mas Asih, Pak Heri, kemudian dari Lajismu PDM Kota Pak Dai, kemudian dari ada yang dari pimpinan cabang Muhammadiyah, Lajis wilayah Mas. Lajis wilayah hadir, cabang Budi, Mantri Bulan, alhamdulillah. Pembelajar ada, oke, alhamdulillah. Kota Gede ada, Bedomana, ya. Kemudian dari
Pundi melih nih, saya agak lupa undangannya itu. Yang jelas yang saya hormati Pak Bapak RW 9 Ketanggungan Purwobrajan, Bapak RT, ini Pak RW Pak Rosamaji, Pak RT Pak Toto. Karena saya apa loh, saya lahirnya di sini loh. Jadi makanya sebenarnya isinya Pak RT, tapi karena Pak RT belum familiar dengan Bapak ya sudah, saya nggak apa-apa. Kemarin yang demo kelompok yang merasa tidak dapat manfaat dan malah mendapatkan akibat dari sampah itu. Nah sementara kalau nanti sana tutup betul tidak boleh untuk buang tenan yang kira-kira 400 tadi itu mestinya nanti juga akan demo juga ya, karena dia punya kepentingan uripe sekolah itu Pak. Ya ketika truk itu datang ke sana kemudian dijengake, disok itu ya, itu sing ngerayakan sapi kalau menungso ya. Nah hanya memang Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya jadi panitia kurban, pernah saya beli sapi dari sana, harganya memang miring Pak, jual-mulung. Tapi ternyata menurut teori kesehatan saya nggak ngerti ya, katanya logam beratnya tinggi, mosok sapi makan logam, bayangan saya. Tapi ternyata di dalam brodot niku dibuka, itu tas kosok muter-muter nanti koyo, dan itu banyak muter-muter itu. Saya tidak ngerti secara teori kedokteran ini, mbak-mbak mahasiswa barangkali tahu. Tong jero itu tas kosok muter-muter nanti koyo. Jadi satu itu kan beratnya bisa 3-4 kilo, muter-muter nih, koyo bari loh. Kemudian ada cuilan sandal jepit macam-macam. Itu dimakan sapi. Ya bener sapi ini dagingnya jadi campuran sandal jepit sampai dan sebagainya. Ya, maka dinas kesehatan melarang untuk membeli sapi dari sana. Nek ra dituku kan gue mau paling ingin pada dino niku Pak, ya mesake. Ya mestinya ada solusi kalau tidak boleh dibeli. Sapi itu jangan orang saya ngopeni Pak, dia datang sendiri ke tempat sampah, nanti sore dia pulang sendiri gitu kan. Saya juga gumul kok ora kleru nih tanggane itu loh ya. Wadah hampir semua rumah punya sapi. Maka saya katakan jumlah sapi sekitar 700, penduduknya hanya sekitar 400 ya. Dan di sana penduduk sudah makmur Pak. Jenengan datang ke sana, hampir setiap rumah itu punya tempat melumpuk ini dan punya mobil semua. Ya, punya mobil semua. Maka itu teman-teman yang bisa memanfaatkan sampah. Nah yang kemarin yang komplain itu yang merasa tidak bisa memanfaatkan sampah. Nah ini pemerintah mestinya bijak. Kalau kemudian diutuk betul, mesti nanti teman-teman yang selama ini hidupnya dari sampah mesti juga akan komplain. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, pimpinan daerah Muhammadiyah sangat konsen dengan pengolahan sampah. Karena sampah adalah bagian dari kehidupan manusia. Mbok koyo ngopo ndak mungkin nanti hilang sampah, tidak bisa. Nah yang kita upayakan apa? Sampah itu tidak menjadi residu tadi, tidak menjadi hal-hal yang merusak, tidak menjadi hal-hal yang menjadikan manusia itu susah hidup, tetapi diolah. Ya di RW kita di Pak Sukir pernah dapat bantuan nopo Pak Sukir itu Pak, komposter tidak salah dari BPD nopo kota itu. Satu rumah dapat satu, tetapi semuanya sekarang mandek. Maka Bapak Ibu sekalian, di samping ini nanti ada pelatihan, yang paling penting adalah tadi itu guyub rukun dulowengkah sampah. Guyub rukun, jadi bareng-bareng. Soalnya nek dewe itu jelek Pak makin gimana lagi terus. Nek dewe itu jelek kancane do mandek malah embere dienggo Pak dienggo padasan kudu. Sampai tenan iki. Orang Jogja itu kreatif. Niku kudune nggo manculke lindi namanya. Lindi itu nggo kudu. Wah, jane elok tenan. Jadi beralih fungsi. Ya, ketika Pak Wali datang, lha iki kok dadi tempat paundhan ya. Ngoten niku Pak temen iki do kreatif. Ya. Nah, monggo. Biar nanti bisa berjalan lancar, harus guyub rukun dan ini menjadikan kita tidak jelek. Karena kalau tidak guyub rukun, boten bareng-bareng jelek. Wis kula iso pilani sekarang jelek lagi. Ya, saya juga pernah nyoba.
Ya pernah nyoba rumah metu magot gitu, magotnya tuh banyak sekali. Terus aku ngopo, kalau maju dek lah, kalau orang itu lele, kalau orang itu ya semang tak colok ya dipangan pitik tangganya, ya kalau orang itu pitik. Ya, jadi monggo nanti bagaimana mengolahnya. Ya, kemudian setelah diolah, bagaimana bisa melestarikan. Ya, tadi saya katakan, selama masih ada manusia, masih akan ada namanya sampah. Ya, saya pernah punya ide di sekolah untuk guru. Sekolah saya itu siswa sekitar 600. Ya. Kenapa tidak dibuat seperti nopo bengkel? Nah, kemudian nanti kotoran manusia itu tadi 600 orang itu kan bisa jadi gas, Pak. Di Lawalu pernah, ini yo jelek melek. Lawan itu dulu pernah dapat bantuan sapi 8 pada salah tahun sekian ya, saya awal di BD. Ya. Kemudian di sana dibuatkan bengkel sehingga kotoran sapi semuanya masuk di situ. Dan itu bisa untuk masak, bisa untuk penerangan, tidak tergantung listrik batu. Monggo Pak Dewan kita, Pak Ali Fahmi atau Nawar Nawibun. Besok nyalonnya tahu nih. Ya kudu ini dukung banyak-banyak pengen nyalon. Makili fraksi amburadul. Buatan murah Mas Fahmi yang amburadul. Oke, saya lanjutkan. Ketika itu bisa dimanfaatkan untuk masak dan sebagainya. Oke. Tapi karena lingkungan sapi yo jelek, akhirnya juga selesai. Nah, bagaimana di sekolah-sekolah bisa enggak kira-kira manfaatan itu? Kita tidak tergantung PLN, Pak. PLN utama di sakarmu, PLN muda ramusan, listrik muda. Tapi asal itu masih jalan, saya kira bisa. Tapi memang perlu investasi yang agak tinggi, Mas Yuris kira-kira. Ya. Atau nanti yang akan disampaikan di sini, Mas Yuris nanti akan mengolah yang itu plastik dan sebagainya, itu menjadi bahan bangunan. Tapi memang perlu dalam jumlah yang banyak. Nah, memang sekilo 2 kilo jadi nopo, ya. Buruk-buruk yang selesai, tapi perlu jumlah yang banyak. Maka nanti harapkan setelah ada pertemuan ini juga ada paguyubannya, paguyuban pengelola sampah, sehingga PDM nanti yang punya tanggung jawab, Mas Yuris, Mas Heri, jadi terkait dengan apa namanya piye caranya yang mengelola setelah pelatihan ini, sehingga jumlah banyak itu bisa terpenuhi. Kalau dalam satu hari yang ke Piungan itu dari kota saja satu hari 200 ton. Ya, satu hari. Belum dari Bantul, belum dari Sleman. Tetapi memang maaf, pemerintah saya lihat tidak begitu konsisten. Mestinya di sana itu namanya PTSP. Pengelolaan ya pusat. Pokoknya ada pengolahan. Tapi kalau butuh nonton pengolahan, Pak. Ya, saya pastikan, karena saya ke sana 2 kali. Nah, penimbunan betul. Ini bukan pengolahan. Lain dengan yang di Jakarta, di media sosial muncul, di Gebang itu diolah betul, Pak. Sehingga tidak ada bau, tidak ada gunung sampah, betul. Diolah. Ya. Tetapi di Jogja, di Piungan itu mboten diolah. Ditumpuk digeser-geser kayaknya kayak kono, tumpuk ini kayak kono garing, ini keruk kayak kono, tidak diolah sama sekali. Maka betul ketika hujan turun ya sudah itu airnya kotor tadi masuk meresap dalam tanah, sumur di kanan kirinya mesti tercemar ya, karena tidak diolah. Jadi sana itu bukan pengolahan tapi penumpukan. Nah, pemerintah mestinya sekarang harus sudah merubah mindsetnya, jangan ditumpuk. Nah, ditumpuk wis lah kok ngendi wae mesti akan kebak, namanya ditumpuk. Tetapi kalau diolah, insya Allah itu bisa menjadi lebih manfaat bagi lingkungan juga tidak mencemari, bagi masyarakat ada plusnya mendapatkan manfaat dari sampah itu. Nah, diawali dari sini, marilah Bapak sekalian, terima kasih pada Wirapeni yang sudah sejak 2015 ya Pak RW. Untuk tahun kemudian itu ya. Alhamdulillah sudah omsetnya sudah sekian juta.
RW ini Mas Fahmi itu tiap tahun piknik Pak, gratis, mergo numpuknya sampah ya Mas Fahmi ya. Nah, tiap tahun piknik Pak, warga itu gratis piknik mergo numpuknya sampah. Jadi ketika piknik ini gue nunggang sampah ya tidak apa-apa, tapi itu bagian dari upaya kita membantu pemerintah. Karena apa itu jadi tugas pemerintah. Ini pemerintah itu tidak bisa mengatasi itu ya, harus kita yang ada di bawah ini meminimalisir nanti dalam bentuk sampah yang dibuang di tempat akhir itu ya, yang masih bisa diolah-olah yang era iso ya sepiye meneh. Tapi insya Allah tadi dengan teman-teman dari Klaten tadi insya Allah nanti bisa akan kita upayakan tidak ada yang dibuang ya, yang organik dijadikan pupuk, yang anorganik nah nanti diolah ya, bisa menjadi bahan bangunan ya, dan yang lain-lain ya. Ini bagian dari upaya kita memanfaatkan sampah tadi. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini kita ikuti dengan baik. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksana kegiatan ini, dan yang lebih penting lagi bagaimana konsisten kita, bagaimana kita bisa betul-betul ini tidak jelek. Ini yang paling penting ya, jenengan ngerti teorinya iya, jenengan bisa melaksanakan nek ming dhewe dadi jelek, karena di sini kan anggotanya itu Pak RW 95 Pak ya, itu saja belum semua nih, kita belum semua. Nek semua kan insya Allah nanti hasilnya juga lebih baik, karena sampah itu sebenarnya manfaat, hanya kita yang seringkali tidak bisa memanfaatkan. Jadi manfaat ya, jadi apa yang dihasilkan manusia itu manfaat sebenarnya, tetapi kita sering belum bisa memanfaatkan. Nah monggo ini pelatihan ini kita ikuti dengan baik, kemudian nanti ada semacam organisasinya yang mengolah tingkat kota, sehingga jumlahnya yang mestinya ke sana 200 ton, sing 100 ton ditarik neng PDM, kumpul ke di sini Pak. Itu tidak mudah juga. Pengalaman saya di kampung sempat RT 37 dengan RT 36 itu rodo bentrok, merganya ada tempat yang di situ numpuk sampah. Dulu bisa lah ditinggalkan ya, akhirnya bisa diatasi ya. Tetapi ya kemarin 3 hari saja tidak buang sampah ke sana lumayan agak. Di kampung kami dulu ada petugas yang dia dengan sukarela ngambil, almarhum Pak Gunar dosen. Tapi ketika beliau itu orang langsung terus padahal dari itu saja dia tiap hari itu nyetor duit minimal 20.000. Puncak kampung bawa sekolah kampung saya dibawa ke ini dulu dengan PKO. Ngaruh PKO pastinya kok nutup, Pak Wali Kota wis sesuk tutup. Kok nutup lah ngaruh PKO. Terus piye gantine ya ben ora buang mulai Wali Kotane ya negatif. Ya, hanya dalam waktu tidak sampai 2 minggu sudah ditutup, diperintahkan Pak Sigit mosok ngaruh PKO kok tempat sampah. Lah sekarang Pak, kota gede idule kuliner ngarepe sampah, enak banget dari makan sate rasa sampah ya. Nah ini juga perlu dicari solusinya, karena satu-satunya di kota di bagian selatan tinggal itu, yang satu ada di Jolinangon dulu di pasar. Saya zaman kecil lingkungan yang pasar, sekarang nggak boleh di pasar Pak. Itu di bedeng ditutup, di Joko Pol PP barang orang di Joko Pol PP sembrung untuk tukang Joko kakaknya itu dosen. Ini kau di Pol PP ini apa sih? KPM di Joko Pak. Karena memang jangan orang di Joko jam 12 bengi kalau mau aku berakhirnya esok-esok sudah numpuk ya, karena kan nggak boleh. Maka satu-satunya sekarang tinggal di sana. Nah, pripun caranya biar di sana tidak numpuk, maka diolah di rumah masing-masing. Ya, saya kira kasusnya sama lah di mana-mana. Ya. Kasusnya sama. Ketika menghadapi masalah sampah, bahkan kemarin kalau itu nanti diperpanjang, saya khawatir bisa terjadi konflik sosial. Sudah beredar di video itu juga kampung sebelah saya, Wetan Pasar Pak Sigit. Ya, Indonesia Arif aktivis Guesmu itu. Ya, ada dia kan punya CCTV. Ya, nah ada tetangga yang udah motor sampah itu dibuang ke ngarep lawange beliau. Itu kita Pak. Ya, wah iki nek diteke wae numpuk-numpuk iso kerengan karo tanggane. Gara-gara sampah jadi konflik sosial.
Alhamdulillah 2 hari setelah itu sudah bisa dibuka dengan negosiasi yang cukup lama. Informasi saya sampai 5 jam merembukan, 5 jam merembuk apa, jajan ini gampang kok. Agar pemerintah siap didadekke pengelolaan selesai kok itu. Ini mungkin ya rada iman-iman nek kok. Nek nggon duit iku jane duwe kuning awal. Duit kok nganggo sampah, duit iki ya dienggo bacaan. Ya ngapunten niki rada lanjut. Mboten mawon nggih Bapak Ibu, selamat untuk berlatih, selamat untuk nanti bisa menyaksikan, bisa mempraktekkan, dan yang lebih penting lagi pripun nanti dipraktekkan di dalam jambak-jambak di rumah sendiri-sendiri, kemudian ampun nanti jelek. Ngaten mawon, matur nuwun, selamat untuk melaksanakannya, dan saya ngapunten kula mendahului ya tugas teng sekolah di Sawalan. Nek teko ya udah misi-misi dan jalur ngapura enggak tahun pisan kok dapat. Matur nuwun Pak Taufiq Khairat Nasrullah wa Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjalan dan itu didirikan Bank Wirapeni itu tahun 2015 dan sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan, dan sampai saat ini itu untuk nasabahnya baru 95. 95 pun nanti kau yang terjadi. Ini berujung sampah. Kalau ini per RW kita katakan semuanya ikut, kuyo moral ngebak ini. Ini baru 1 RW saya katakan. Anak sak kota itu akan lebih parah lagi. Maka saya mengharap sekali kepada ibu bapak semuanya, terutama dari Muhammadiyah, yuk urun rembuk dalam artian kita bisa melaksanakan paling tidak itu mengurai sampah yang ada di kota Jakarta. Bagaimana caranya kita bisa mengurai sampah dan mengurangi di TPA, terutama Piungan Kotorono itu bagaimana? Nun sewu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu melewati perempatan Taman Sari itu pada waktu kemarin, nun sewu itu baunya itu, nun sewu saya sampaikan, itu lebih dari 500 meter itu sudah terasa bau. Itu baru beberapa hari itu tidak boleh membuang sampah. Lah nak sak terusnya sesuk kota itu tidak bisa membuang sampah. Itu sampah itu mau dikemanakan? Nah untuk itu saya mohon monggo nanti saya mohon sekali kepada Bapak Ibu semuanya, terutama mungkin dari PDR maupun dari KKN itu pendampingan, terutama pendampingan kepada bank sampah itu supaya mengurangi debit sampah yang ada. Itu salah satunya. Kadang kita non sewu untuk pola pikir kita itu kadang-kadang non sewu ada juga yang pikiran karena sampah itu kotor, itu kadang-kadang juga kita merasa risih. Tapi kalau kita sudah berinteraksi kepada non sewu sampah, saya kira non sewu kayak ibu-ibu Wirapeni ini nyatanya ya resik-resik kok Pak. Ya tenang aja. Masalahnya Wirapeni itu semuanya perempuan. Itu loh. Itu semuanya perempuan di situ. Tapi ya kita ayu-ayu, nak bulanan ya, nanti jadinya kayak apa. Nah itu satu hal Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya sampai saat ini untuk Wirapeni itu untuk modal dasar ke powernya itu sebesar baru 11 kira-kira 12 juta rupiah. Nah itulah Bapak Ibu, kami mengharap sekali kepada terutama dari PDM kota itu monggo kita sama-sama terutama itu mengolah sampah, pendampingan untuk masalah sampah, dan juga monggo dari lingkungan hidup paling tidak didampingilah kita itu, terutama mungkin dari masing-masing cabang ataupun ranting itu kalau bisa itu alhamdulillah kita bisa mengurangi debit sampah yang begitu non sewu
kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan, yo amune yo memang kayak gitu. Nah, untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya pendampingan, baik itu secara untuk modal ataupun yang lainnya, dan juga nantinya karena pada prinsipnya ini non sewu ini yang bukan organik. Itu aja non sewu Bapak Ibu bisa melihat sebegitu besarnya sampah. Ini burung nanti yang anorganik. Maka saya katakan bahwa sampah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua bagaimana pengolahan sampah itu secara mandiri. Itu yang paling kita inginkan. Terutama untuk wilayah ini mohon sekali kepada Bapak Ibu, dan juga mari kita kerjasamanya baik nanti dari lingkungan hidup, PDM maupun nanti dari Nusa Gajah Mada yang akan memberikan satu solusi piye caranya mengolah sampah supaya sampah itu bisa nanti bisa memberikan satu nilai ekonomi, dan di sisi lain mengolah sampah itu bisa terasa lebih enak. Itu harapan kita semua. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PDM Kota Yogyakarta, terutama dari lingkungan hidup itu untuk memberikan sarannya, dan juga nanti mohon untuk pendampingannya baik nanti dari lingkungan hidup PDM, PDA ataupun nanti dari masing-masing universitas, terutama dari UGM, yang mudah-mudahan nanti ada universitas lain juga yang bisa memberi pendampingan terutama kepada para NASA atau bank-bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Demikian, dan saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, dan terlebih mohon maaf apabila kami dari Bank Sampah Wirabeni menyambut atau kedatangan Bapak Ibu semuanya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, karena terkondisi seperti ini, kondisi yang begitu panas, dan kami tidak punya kipas angin. Ya mohon maaf Pak, sementara seperti ini mohon maaf dan ucapan terima kasih atas tawarannya Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya menjelaskan sedikit latar belakang gerakan ini gitu ya, yang disebutkan Pak Sigit tadi tentang yang di Bali itu ya, itu gerakan plastik exchange ya. Kalau di internet nanti kalau di searching itu ada, dan saya kebetulan bertemu dengan foundernya Pak Janur itu tahun lalu di pelatihan online ya kan. Karena ada semacam penugasan di pelatihan itu, memang kami membantu dia. Nah beliau itu tahun awal ini ya menjadi pahlawan CNN atau CNN Hero internasional gitu. Jadi Bapak Ibu semua nanti kalau menggerakkan urusan sampah ini, insya Allah nanti dengan niat lulus ya, kalau penghargaan nanti mengikuti, malah kalau mencari penghargaan nanti malah enggak. Ya, hari ini sebenarnya saya tujuannya adalah belajar ya dari Bapak Ibu sekalian. Pelatihan ini baru pertama ini dilakukan. Pak Yuris sudah punya konsep. Kami dari kampus sebagai yang mencombelangi antara Muhammadiyah dan Darul Ulang IT. Pak Yuris ini juga teman kuliah saya di arsitektur dulu ya, angkatan. Itu kami ingin mencari cara gitu ya, karena di kampus pun kalau diskusi dengan para pegiat sampah, dosen-dosen sampah, semua mengeluhkan bagaimana cara mengubah mindset. Nah, di bank sampah itu kan sudah berjalan, ibu-ibu yang tangguh ini, yang saya melihat itu udah saya di rumah sendirian dua sampah ya itu beratnya nggak tahu. Tapi buat ibu-ibu ini udah 7 tahun dan luar biasa. Kami ingin tahu caranya itu ya di pertemuan ini, badan ini, bagaimana menularkan semangat Bapak ibu-ibu Wirabeni ini ke warga yang lain ya. Kemudian juga semua tamu undangan di sini. Jadi misalnya nanti ada saran kurang lebih dari acara ini maupun juga dari mungkin tempatnya apa ya, nanti apapun itu metode pelatihannya apapun bisa disampaikan dari siapapun yang ditengah, dari Pak Sigit atau siapapun di antara kami. Okay. Sebagai tambahan juga tadi disebutkan Pak Sigit ini
percontohan, sebenarnya sampahnya belum jadi. Ini sebenarnya tadinya rencana hari ini itu untuk mencapai sampahnya biar jadi jalan dulu, baru kita ngajak masa lebih luas. Tapi ternyata animenya banyak sekali, jadi ya kita belajar bareng-bareng di hari ini. Misalnya nanti ada sumbang saran sangat welcome. Terutama nanti ini ada challenge langsung gitu ya. Di sini yang sudah memilah apa? Siapa mas? Ya? Oh, boleh pasti sudah. Nah, kalau belum memilah, nanti sudah kita kasih kalau nanti yang mau mencoba di depan bagaimana rasanya. Tapi ini sudah dikasih sarung tangan dan lain-lain, insya Allah. Kalau Pak itu sudah biasa gitu ya. Nah, tapi itulah sebenarnya yang berat di kita di awal. Waktu saya memulai tahun lalu itu juga sama sih. Ternyata memisah gitu ya, dan harus masukin ke tong sampah, besoknya masukin lagi itu hal yang tapi itu agar kita bisa bisa merasakan, oh iya sebenarnya itu rasanya. Moga-moga nanti pulang Bapak Ibu sekarang bisa mencoba, walaupun nanti masih belum konsisten, nggak apa-apa, kalau sudah mencoba kita belajar. Saya awal mencoba saya berantem sama Pak Sigit, rasa digonggolnya gitu ya. Saya bisa mas gitu. Tapi lama-lama kemudian saya bisa ini, oh ternyata begitu ya rasanya. Jadi tidak selalu kita sendiri tidak bisa, harus mas juga ya gitu. Gitu Pak Sigit sekarang sangat mendukung gitu ya. Oh saya pertama malah sama suami belum bisa, saya malah ajak bapak saya mana? Bapak saya awalnya nggak mau kan nanti tidak jadi pisah-pisah laporan. Sekarang bapak saya lebih semangat. Ya, jadi walaupun ini semua tidak lihat umur, tidak lihat latar pendidikan, semuanya bisa kita ajak dan bisa bermitra. Yes, baik. Nanti akan ada 3 sesi kata Pak Yuris. Sesi pertama itu yang paling dasar dan paling penting. Jadi nggak perlu tahu jenis plastik macam-macam, tapi yang penting yang tahu organik sama organik itu sudah luar biasa membantu apapun proses berikutnya. Kemudian kita sih itu utamanya itu semuanya yang ingin menjelaskan sampah level dasar gitu ya, level dasar, tapi paling penting 50-60% masalah bisa teratasi kalau kita bisa memisahkan organik. Nanti yang kedua terkait dengan yang sudah seperti belakang bank sampah ini gitu ya, nanti yang lebih ini lebih rinci lagi macam-macamnya. Kemudian yang ketiga nanti yang terkait dengan yang lebih advance yang sudah punya bank sampah pasti kepilih organik, caranya gimana ngolahnya. Kemudian yang residu gimana kan ya, nah itu nanti sesi ketiga akan dibicarakan. Baik, selanjutnya nanti akan dibantu juga ya dari fasilitator dari Wirapeni, Bu Ida, Bu Ana dan Bu Rianti. Nanti mohon Pak Jadi silakan bisa maju ke depan. Baik, silakan Pak Yuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bapak-bapak ibu semua, Pak RW, Pak RT dari kelurahan, dan bapak-bapak ibu semua yang berbahagia. Insya Allah semua sudah dirsolgi kalau sampah itu jadi masalah yang besar yang kita harus hadapi setiap hari. Jadi kalau data aktual itu Kota Jogja sendiri sekitar 370 ton per hari piungan, dan itu faktanya terus tumbuh ya, apalagi kalau habis musim wisata itu pasti bertambah 10-15%. Jadi memang goalnya itu dari kami di daululang.id itu tidak ada lagi yang ke TPA, semua bisa berhenti di wilayah terkecil. Biasanya kami itu kerjasama dengan desa, kami di Pangungharjo, Kabupaten Bantul sama Pak Lurah Wadiji juga sudah menginstal program. Sebenarnya sudah mulai sekitar hampir 1 tahun ya. Sama prosesnya, di sana hanya pemilahan organik, anorganik, residunya kemudian dibawa ke Klaten untuk diolah jadi bahan komposit seperti tadi. Kemudian organiknya diselesaikan diri sendiri di Pangungharjo. Untuk ke depan kita sudah bekerjasama juga, kalau minggu depan kita ke Potorono, TPS Potorono itu juga alhamdulillah sudah bekerjasama. Prosesnya sama, organik, anorganik dipisah, organiknya diselesaikan di tempat, residunya kita ambil. Itu yang pertama, kita ingin memudahkan bahwa
kan kalau sampai ada kategorisasi seperti itu cukup rumit ya. Sebelum masuk ke sana, sampah itu cukup dibagi dua mawon, organik sama anorganik. Nah, bagaimana ya kita praktek mawon lah supaya tahu gitu kan organik anorganik perilakunya seperti apa. Organik itu langsung ke komposter untuk jadi maggot dan sebagainya. Kalau yang anorganik nanti ada setelah anorganik ketemu, anorganiknya itu dilihat apakah bisa masuk bank sampah atau langsung ke residu. Cuma seperti itu aja. Dan untuk step pertama yang kita olah ya organik sama anorganik gitu. Nanti di sesi kedua kalau yang anorganiknya sudah teridentifikasi, nanti baru dibantu sama teman-teman dari Minepa ini kira-kira laku boten dan sebagainya. Nanti terakhir kemudian sisanya ke kami. Ngaten ya. Mungkin kalau kurang jelas suaranya, insya Allah juga cukup kedengaran. Nanti kalau ada yang tanya langsung aja. Ya, langsung mawon kalau ada yang tanya bisa langsung. Kalau yang seperti ini, sampah makanan ini disiapin ibu-ibu, hampir semuanya nggak ada. Ini berarti kan memang sudah organik. Nah, sebaiknya kalau yang organik itu nggak pakai plastik lagi. Ini agak berbahaya kalau sudah organik kok ada plastiknya ya nggak repot lagi kan di pengolahan. Jadi kalau kemarin sarannya langsung tanpa atau seperti ini. Nah ini langsung masuk ke yang anorganik gitu. Kebetulan ini sudah baik hati ya, sudah tidak seperti ini. Nah ini juga sudah anorganik semua. Kalau anorganik nggak masalah pakai kreseknya atau bahkan nggak usah pakai ember, kan langsung kresek sama-sama anorganik gitu kan. Nah kalau sama sisa sampah juga, nah ini juga langsung dimasukkan. Jangan ikut nih anunya kreseknya. Tadi nanti nggak jadi organik lagi kalau ada kreseknya. Kalau lupa ya diingatkan. Ya kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tentu tidak bisa 100% sempurna gitu. Kan ini kalau diolah di sini nggak jadi sapi gitu. Kadang-kadang saya cari yang ini yang campur agak lebih ideal gitu. Masuk sini Pak. Bentar. Nah, begini kan sering jadi kendala gitu. Nah, kalau begini ya tinggal dituang mawon, ini ke sini gitu. Sederhana itu. Yang ini enggak usah dicuci. Langsung mawon masuk ke anorganik. Gitu. Nah, kertas pripun? Kertas sebaiknya di anorganik, tapi kalau ke sana ya enggak apa-apa. Masih maafkan. Nah, seperti ini aja mawon. Ini nah, kalau ada sudah di ini organik, ini anorganik. Ya, nggih, leres. Kalau ini kan sudah anorganik semua, jelas kalau sudah kepisah mboten paham. Tisu kadang kalau masuk ke organik pun tidak ada masalah, masih dimaafkan. Tapi sebaiknya kalau bisa dikenali ya masukkan ke anorganik. Tulang ikan, tulang sapi, gitu kan, jeroan atau mungkin. Tapi menjadi lebih bau, Mas, kalau tulang. Ya, betul. Tapi memang ini yang bau Bu, kalau yang ini relatif tidak bau. Oh iya, jelas. Makanya kalau yang ini, kalau saran ada tutupnya mawon, itu sudah sangat membantu. Kalau biasanya ember cat itu, kalau keluarga isi 4-5 orang ya bisa 2-3 hari lah Bu. Kalau yang 25 kilo itu bisa 2-3 hari kalau ada tutupnya sakit. Kalau ini saja yang banyak itu ini nanti Bu, ngeruwo gitu Bu, besar ya. Pak, tanya dulu mungkin sharing saja ya Pak. Di tempat saya itu RT 8 Patambulan itu kami sudah melakukan untuk khususnya sampah buah itu Pak. Itu sudah kami buat eco-NT. Kemudian yang sayur itu sudah kami pakai dengan Rosida Pak, lodong kita dapur. Kami itu kesulitan yang residu utama plastik, misalnya plastik minyak itu loh Pak. Oh nggih. Minyak itu kadang-kadang kami nggak bisa ngolah. Itu jadinya tapi kebanyakan yang anorganik, terutama sampah plastik yang basah-basah itu. Oh nggih. Kalau kering itu memang gambil. Itu gampang. Yang basah itu misalnya sisa sayur plastik itu yang kami memang belum mengelola. Tapi untuk yang ini sudah nih.
sayur itu saya masukkan di Pro3 Pak. Modelnya pakai botol itu, kemudian kami tanam di pot. Kemudian sayur itu, buah itu kami buat ekoenzim. Itu juga buah. Itu cuma Masalahnya yang residu nih Pak. Plastik yang basah. Siap. Karena ya nanti sampai sana nih Pak, kita mulai dari awal dulu karena kan dereng semua paham ya. Kalau nanti memang yang lebih rumit di sisi setelah ini, tapi memastikan dulu yang belum pirson, ya kan, belum mengalami, belum yakin lah setidaknya gitu kan. Dan jangan khawatir soal wah kotor sedikit, kecampur sedikit buat nopo-nopo Bu. Udah harus, enggak. Yang penting itu konsistensinya, bukan kualitas sortirannya. Konsistensi terus supaya dipisahkan satu persatu seperti ini lebih pas gitu kan. Insya Allah sambil saya memilah nanti untuk lanjut ke yang kedua. Jadi prinsip dasarnya yang tadi dari Bapak Kota yang ceritakan memang yang organik itu bisa dikelola sendiri. Mau jadi ekoenzim, mau jadi pupuk, mau jadi apa itu biasanya gampil. Nah kalau yang anorganik ini memang agak lebih rumit, tapi tetap aja kerumitan itu dimulai dari awal nih. Maksudnya dari awal itu ini sudah sangat memudahkan. Leres Bunia Sanjang kalau sudah organik sama anorganik dipisah, sebetulnya 50 masalah sampah itu selesai. Karena di kami pun masker jelas ya, anorganik ya. Kalau di kami pun alat yang kami pasang di Panggung Harjo misalnya, itu kan dari warga itu dereng dipisah ya Bu ya. Katanya ngaten itu. Nah ini kita masukkan mesin supaya digelinding. Nah nanti yang ringan itu terbang, yang berat itu jatuh. Tidak 100% sempurna, tapi kita sudah menemukan yang organik sama yang anorganik. Nah itu kalau dibantu dari rumah kan sudah tidak perlu dimasukkan mesin Pak, langsung diproses ke fase berikutnya. Cuma kalau yang dimasukkan mesin itu kan memang iurannya, bayarnya misalnya sekarang sudah pada naik sih katanya. Ya 50, 70, 80 ribu sebulan, wis poe digowo gitu kan. Nah kalau yang ini kan ya dikelola sendiri di rumah kata. Jadi ya itu tetap kita pengen menyelesaikan sampah apapun keadaannya ya harus selesai. Jadi hal-hal seperti itu tetap kita antisipasi. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, kalau ada yang mau mencoba, tapi insya Allah ini buatan angel buat dia. Sepatu gitu. Ya memang benar-benar ambil dari tempat sampah itu. Makanya kalau melihat sampah sudah anorganik, yang dikenali dulu itu dikenali itemnya. Aku mau ngambil tutup, aku mau gitu. Itu akan lebih besar value-nya. Karena kan kalau sudah begini kan tinggal wah daripada dibuat onorgane dikumpulkan, nah itulah konsep bank sampah nih. Makanya di fase kedua, kalau fase pertama kan ambil kiri apa kanan, ambil kiri apa kanan. Tapi kalau yang di fase kedua, kenali dulu, ambil dulu yang ada harganya. Dipisahkan, yang nggak ada harganya ini yang masuk ke residu. Yang ada harganya, biasanya kita sarankan ke Wirapini juga, dikelola lagi. Yang ini kan masih satu beda-beda nih, labelnya beda, ini PP Sablon, ini PET, yang ininya HDPE, kita pisahkan. Sama juga yang seperti ini sebetulnya, kalau harganya mau naik, ini dilepas, gitu. Nah, tapi prinsip dasar kami untuk dalam pengolahan sampah itu, semua harus selesai di lingkungan terendah. Biasanya kita ngomong desa atau dukuh. Jadi kalau itu sudah selesai, ya sudah. Yang ini yang tadi organik sudah jelas kemana, sisanya yang nggak laku sudah jelas, kami gunakan untuk bahan bangunan. Yang ini silahkan dijual di pengepul yang mau. Ada lagi tadi itu UPVC. Ini biasanya nggak laku, tapi ini kategori yang laku. Tetra Pak UHT. Ini kategori laku sebetulnya, cuman nggak semua pengepul mau. Oh iya, ya saya taruh sini kalau nggak mau. Tapi itu sebetulnya ada yang nyari, cuman tidak semua pengepul tahu kemana dan sebagainya. Tapi prinsip dasarnya di sana, supaya kan kita kan bukan untuk bantu mereka nih, kita mengatasi masalah kita kok. Kita mengatasi masalah kita, ya cara mengatasinya yang pertama organik sama anorganik jelas. Setelah itu yang anorganik pilih yang laku mawon. Kalau sudah tahu harganya mahal itu biasanya yang seperti ini dicari.
Kalau masuk pabrik itu hampir 8.000, 9.000 yang ininya aja. Apalagi kalau terkumpul warna sama, itu sangat tinggi. PET juga sangat tinggi. Ini agak sedikit turun sih, tapi relatif tinggi. Itu masuk pabrik hampir 6.000 kalau sudah terpres. Dikletek Pak, dilepas. Ininya hilang. Duh. Ini bukan residu sudah, ini terpilah. Oh iya, labelnya residu, kalau label belum ada yang mau. Tapi kalau yang ininya dikumpulkan sendiri. Yang ininya HDPE ya. Kalau label ini PP sablon tipis biasanya nggak laku. Bungkus mie, bungkus luarnya biasanya laku Bung. PP sablon namanya. Bungkus mie instan, Indomie, tapi bumbunya yang nggak laku. Yang bekas minyak, ada foilnya, itu jarang yang bisa ngolah. Itu masuk residu nggak apa-apa. Jadi prinsipnya ngaten nggih, ketika sudah menemukan yang anorganik, pilih dulu yang ada harganya. Kalau ibu nggak kenal, ya kalau mau ambil resiko silahkan dikumpulkan, tapi kalau nggak mau ngambil resiko ya masukkan residu pun nggak ada masalah. Yang penting kan sudah tidak ada organik juga di sana. Tapi kalau sudah tahu harganya, yang ini kan HDPE gitu kan. Nah kalau yang ini ya baiknya memang kalau mau harganya tinggi dilepas. Kalau tutup itu biasanya HDPE. Ini seperti itu. Kertas juga ngaten. Semakin dia kekumpul sama sejenisnya, harganya makin tinggi. Kalau campur begini harganya pasti murah. Tapi kalau ini disendirikan, duplek disendirikan, dia akan naik harganya. Nah, kalau yang beningan ini agak tricky ya, agak sulit. Karena bahannya macam-macam. Ada yang PE, ada yang PP, ada yang LDPE gitu. Beberapa pengepul itu gebyah-uyah, pokoknya diambil satu harga. Sebetulnya kalau kenal masing-masing harganya tinggi. Contoh kayak kresek, ini bahan ini sama bahan ini tuh bahannya sama persis. Persis sama-sama HDPE. Tapi ini harganya bisa 4.000, 5.000, yang ini nggak sampai 1.000. Sekarang harga awal hampir 2.000 sebetulnya, tapi ini harga turun. Nah, tapi kalau ini kumpul sama sejenisnya, itu harganya juga naik, hitam semua. Itu juga seperti itu. Tapi kalau di kasus yang seperti ini, itu lebih untuk optimalisasi harga, buatan menyelesaikan sampah lagi kan, sampahnya kan sudah selesai sebetulnya. Nah, jadi proses penyaringannya seperti itu. Harapannya kalau dengan komunitas, dengan bank sampah seperti ini, kita bisa selesai sampah, tidak perlu buang lah intinya gitu kan. Jadi konsepnya seperti itu nih. Kalau yang di pertama itu ketemu langsung kemana, kalau yang dua lihat dulu mana yang laku diambil dulu. Yang nggak laku ya sudah dimasukkan ke residu. Dan kira-kira jelas nih, pempes, pembalut wanita, masker itu ya semua ke sini. Terus tisu basah, ya semuanya ke arah sini. Terus kalau sudah menjadi residu, bagaimana yang kita lakukan? Kalau sudah jadi residu, dikumpulkan. Kalau residu kan nggak terlalu bau, gitu. Ya ada pasti bau, tapi tidak terlalu bau. Nanti ya yang sedang kita bicarakan dengan teman-teman PDM Bu, supaya bagaimana kita bisa mengumpulkan, nanti kita bisa mengolah. Ya kersone masing sih kita kelola di Jogja. Cuma kalau untuk awal harus langsung begini-begitu kan agak besar biayanya, ya sementara kita bantu, kita pindah ke instalasi kita dulu. Berarti nanti yang residu itu bisa tetap dikumpulkan, ya, nanti akan diambil teman-teman. Tapi kan kalau semua residu nggak ada harganya gitu. Tapi kalau yang sana kan sudah tahu ada harganya, silahkan dikelola. Nah ini kan masalahnya kan biar bersihnya gitu. Seperti itu. Jadi konsepnya kita kalau yang ini memang ngolahnya nggak kados organik nih. Kalau organik kan dikomposkan selesai. Kalau yang ini kan perlu alat, perlu treatment gitu kan. Kalau treatment kami sebetulnya di pabrik itu hanya memisahkan antara yang serat, yang kita ambil materialnya, sama yang kita ambil plastiknya. Kayak ini tuh ada plastiknya Bu. Kita ambil plastiknya, kita lelehkan bersama-sama. Kalau ini ada seratnya, kita rancang, lalu kita kumpulkan ke serat yang lain. Jadi konsepnya seperti itu. Dalam, wah kalau mulai sama Pak PDM gitu. Saya sih Sendiko Dawu mawon. Tapi kalau hanya memilah, saya pikir bisa segera dimulai nih Bu. Nanti tinggal telepon Pak Sigit Mas. Itunya
Nggih, leres. Kami juga menyadari itu Bu, karena kita membuat teknologi itu yang sapopone mlebu lah. Pengepul kaputan dibuang. Walaupun udah sampai TPA ya diaktif. Oh, ya memang sebetulnya kayak termasuk bahannya masker nih, itu leleh loh Bu kalau kena panas. Leleh itu karena polinilon ya, polinilon. Dia plastik juga. Cuman memang ngolahnya agak beda sama yang sudah ada di industri. Ini juga sebetulnya leleh juga. Kayak ini juga yang minta itu pabrik ini juga Bu. Pabrik Tetra Pak juga. Minta ini. Cuma memang ngumpulkannya masih jarang yang ngumpulkan. Campur sama basah Pak. Ya, tapi kalau kita di pabrik itu kan nggak manual ya Bu, lalu semuanya dianukan. Nah kalau yang ini juga ininya dilepas karena ini harganya ikut yang 4.000, yang ini harganya cuma 600. Tanah air kita tinggal haruslah dijaga dan dirawat. Bumi tempat kita tinggal tak ada duanya, satu-satunya. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Apapun yang kita tanam pasti kita petik suatu hari. Apapun yang kita buang, apalagi plastik, kan kembali. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Tanah air kita tinggal haruslah dijaga dan dirawat. Bumi tempat kita tinggal tak ada duanya, satu-satunya. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Apapun yang kita tanam pasti kita petik suatu hari. Apapun yang kita buang, apalagi plastik, kan kembali. Ayo kita bersihkan, jangan tunggu hari esok. Masa depan adalah sekarang. Air bersih, sampah pergi. Na 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 Aku lagi syuting ki ra teko kene. Pak, yang ketinggalan nggak usah disyuting ya Pak. Ketinggalan ini.